Bab 296. Taruhan Gila, 1. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan senyum dingin, apakah kalian masing-masing memiliki kemampuan? Aku akan mengajukan kata-kataku di sini hari ini. Jika salah satu dari kalian dapat menang melawan Shen Jue dalam kompetisi ini, aku, Tang Nazi, akan menawarkan 100.000 koin emas dengan kedua tanganku, selama kalian memiliki kemampuan. Tetapi jika aku mendengar seseorang bergumam di belakangnya, maka jangan salahkan aku karena tidak menjadi teman sekelas yang baik. 100.000 koin emas. Semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa kelima klan besar itu sangat kaya, tetapi tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Tang Nazi akan menjanjikan mereka 100.000 koin emas. Menang melawan mahasiswa baru. Bagi mereka, apa susahnya? Tang Nazi berkata bahwa selama mereka menang, mereka akan mendapatkan uang. Bukankah itu berarti bahwa masing-masing dari mereka akan dapat menerima 100.000 koin emas per orang jika mereka mendaftar untuk kompetisi dan menang melawan anak itu? Tang Nazi gila. Tang Nazi, kamu bercanda, kata seorang siswa dengan ragu. Tang Nazi mencibir dan berkata, aku, Tang Nazi, bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Selama kau memiliki kemampuan, aku akan memberimu 10 juta koin emas di cincinku. Namun, jika kau kalah, mulai sekarang kau akan mengendalikan mulutmu, tidak boleh lagi membicarakan Shen Jue. Semua orang menjadi gempar. Agak bingung, Shen Yanxiao menatap kosong ke punggung tinggi Tang Nazi. Cepat, tulis namamu di sini. Tang Nazi tidak lagi peduli dengan perasaan orang lain, menarik Shen Yanxiao untuk berdiri di hadapan mentornya. Dia melihat Shen Yanxiao menulis dua kata, Shen Jue, dan dia hanya menunjukkan sedikit senyum. Sangguan Xiao berdiri di samping, menggertakkan giginya sambil menatap Tang Nazi dan Shen Yanxiao. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin tuan muda klan kura-kura hitam tidak gila. Bagaimana dia bisa mengeluarkan jutaan koin emas dan berjudi dengan begitu banyak orang hanya untuk seorang siswa biasa-biasa saja. 10 juta koin emas, bahkan jika seseorang menghitung seluruh harta keluarga Sangguan Xiao, orang tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Sangguan Xiao menatap tajam ke arah Tang Nazi, lalu menatap Shen Yanxiao. Dia membenci generasi kedua yang suka menghambur-hamburkan uang, dan dia lebih membenci iblis kecil yang bisa mendapatkan hati Ye King. Tiba-tiba, Sangguan Xiao berhadapan dengan Tang Nazi dan berkata, karena tuan muda kura-kura hitam suka berjudi, lebih baik kita memasang taruhan yang lebih besar. Tang Nazi dengan dingin menatap Sangguan Xiao. Katakan saja, aku tahu bahwa Tang Nazi tidak peduli dengan uang, jadi kamu sebagai anggota klan penyu hitam tidak akan peduli tentang itu. Hal itu tidak relevan bagimu, tetapi aku hanya ingin tahu apakah kamu masih berani bertaruh padanya jika identitasmu sebagai mahasiswa farmasi dipertaruhkan. Karena kamu begitu percaya pada Shen Jue, tentu saja kamu tidak akan takut untuk melibatkanku juga. Mata Sangguan Xiao memancarkan cahaya yang ganas. Jika aku menang melawan Shen Jue dalam kompetisi, maka kau harus keluar dari sekolah dan meninggalkan cabang farmasi sekolah Holy Roland selamanya. Jika aku kalah, aku bisa menjanjikanmu permintaan apapun, termasuk meninggalkan cabang farmasi. Di cabang farmasi, dia adalah murid terbaik. Menyingkirkan identitas Tang Nazi dari klan kura-kura hitam sama sekali bukan apa-apa baginya. Generasi kedua seperti itu, bagaimana mungkin dia lari ke cabang farmasi untuk bermain-main? Dan bocah nakal itu, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak hal baik? Sangguan Xiao sangat marah dalam hatinya, ia ingin menyingkirkan kedua orang itu dari tempatnya. Kerumunan sangat terkejut setelah mendengar taruhan gila Sangguan Xiao. Sangguan Xiao benar-benar ingin Tang Nazi mempertaruhkan identitasnya sebagai mahasiswa farmasi. Apakah dia gila? Bab 297 Taruhan Gila, 2. Tang Nazi menghabiskan 2 tahun penuh mempelajari ilmu farmasi hanya untuk masuk ke cabang farmasi sekolah Roland Suci. Berapa banyak orang yang mengejek dan mencemoohnya. Namun, ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sejak saat itu, sambil tetap mengingat tujuannya. Dan sekarang, Sangguan Xiao ingin Tang Nazi mempertaruhkan jabatan pekerjaannya yang diperoleh dengan susah payah. Dan alasan taruhan mereka sebenarnya adalah Sangguan Xiao, dan bocah kecil tak dikenal yang masih menjadi apoteker tahun pertama itu. Tidak ada yang sebanding di antara mereka. Bahkan jika mereka menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, jelas bahwa Sangguan Xiao dapat menghancurkan Shen Jue.
Tang Nazi tidak akan pernah menyetujui pertaruhan seperti itu kecuali dia gila. Tang Nazi menatap dingin ke arah Sang Guan Xiao. Taruhan itu benar-benar di luar dugaannya, tapi memangnya kenapa? Aku berjanji padamu, tapi jika Shen Jue menang, kamu harus mengabulkan permintaannya, bukan permintaanku. Jadi bagaimana jika lawannya adalah Sang Guan Xiao? Hebat, Sang Guan Xiao mencibir saat dia melihat Tang Nazi ini dengan bodohnya berjalan ke dalam perangkap. Dia ingin melihat apakah si kecil jelek ini mampu memenangkan kompetisi ini. Karena gelombang pergolakan antara Tang Nazi dan Sang Guan Xiao, para siswa di samping tercengang dengan taruhan ini hingga mereka ketakutan setengah mati. Dua orang ini gila, hanya demi permainan kecil, mereka benar-benar membiarkan masa depan mereka hancur. Meskipun Tang Nazi berasal dari generasi muda klan Penyu Hitam, saat itu, ia telah bertekad untuk mengikuti ujian masuk cabang farmasi. Kejadian ini telah membuat kepala keluarga utama Penyu Hitam tidak senang. Jika ia meninggalkan sekolah Roland Suci karena masalah ini, kemungkinan besar ia akan dihukum oleh kepala klan mereka. Dan atas kejadian memalukan ini, dia mungkin tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarga utama, dan posisinya sebagai pewaris akan dicabut. Meski begitu, Tang Nazi masih berani bertaruh. Status keluarga Sang Guan Xiao jauh lebih rendah daripada keluarga Tang Nazi. Jika dia tidak terlahir dengan bakat di bidang farmasi, dan dipaksa meninggalkan sekolah Holy Roland, bahkan jika ada akademi lain yang bersedia menerimanya, akan tetap sulit untuk menemukan master apoteker lainnya. Kalau saja dia kehilangan bimbingan seorang master apoteker, jalan yang ditempuh Sang Guan Xiao tidak akan mulus lagi. Baik yang satu maupun yang lain, di mata orang lain, mereka berdua tidak mampu kehilangan taruhan ini. Kurangnya sopan santun seseorang dapat menghancurkan masa depannya. Namun, dibandingkan dengan Sang Guan Xiao, orang-orang bahkan lebih khawatir tentang Tang Nazi. Kekuatan Sang Guan Xiao sangat jelas bagi semua orang. Di seluruh cabang farmasi, sulit untuk menemukan orang kedua yang memiliki kemampuan untuk bersaing ketat dengannya. Belum lagi lawannya adalah seorang mahasiswa baru yang belum terdaftar di sekolah selama 6 bulan. Ini adalah situasi yang berat sebelah. Tidak heran Sang Guan Xiao berani memasang taruhan besar. Akibatnya, tanggapan Tang Nazi tampak luar biasa bagi orang-orang. Dia sebenarnya tidak tahu luasnya langit dan bumi, dan mengira bahwa dengan Shen Jue saja, dia bisa menang melawan Sang Guan Xiao, atau mungkinkah itu hanya karena dia tidak bisa bertahan di cabang farmasi lagi. Orang-orang membuat spekulasi mereka sendiri dalam hati mereka. Besok siang, aku akan menunggumu. Tatapan menghina Sang Guan Xiao menyapu Tang Nazi dan Shen Yan Xiao, dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan meninggalkan kerumunan. Kapan saja, Tang Nazi tidak sopan untuk mengucapkan sepatah kata lagi, dia menarik Shen Yan Xiao sebelum mendorong kerumunan dan melangkah pergi. Shen Yan Xiao membiarkan Tang Nazi menyeretnya menjauh dari pandangan orang-orang. Menatap punggung Tang Nazi, penuh amarah, mulutnya tak kuasa menahan senyum. Menurutku, kau punya nyali besar. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku bisa menang melawan Sang Guan Xiao? Dia bahkan mempercayakan masa depannya sendiri padanya. Bab 298 Taruhan Gila 3. Sebagai anggota 5 klan besar, Shen Yan Xiao masih menyadari hubungan internal di antara klan bahkan tanpa peristiwa besar apapun. Seperti dugaan orang-orang, anggota 5 klan besar itu sangat cerdas, tetapi mereka sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Jika Tang Nazi meninggalkan sekolah Roland Suci, dia tidak akan pernah bersenang-senang di klan kura-kura hitam. Karena pandangan orang lain terhadapnya, dia begitu gegabah hingga mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk membantunya mendapatkan kembali wajahnya. Apakah dia seharusnya menertawakannya, atau dia seharusnya menertawakan dirinya sendiri? Menertawakannya karena begitu bingung dan membiarkan wanita itu menentukan masa depannya, atau menertawakan dirinya sendiri karena tidak menyadari lebih awal bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat setia dan peduli. Tang Nazi menghentikan langkahnya dan kemudian berbalik menatap Shen Yan Xiao yang tersenyum. Karena aku percaya pada kekuatanmu, maka aku tidak perlu takut. Mengenai bakat Shen Yan Xiao yang tak tertandingi dalam bidang farmasi, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi, kekuatan Sang Guan Xiao itu tidak buruk, jadi bagaimana kau tahu kekuatan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara kita? Shen Yan Xiao tersenyum bodoh sambil melihat ekspresi serius Tang Nazi. Itu benar-benar membuatnya merasa sangat geli. Tang Nazi mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, terlepas dari kekuatan,
kamu adalah juara pertama di seluruh cabang farmasi di hatiku. Bahkan jika kamu kalah besok di tangan Sang Guan Xiao, aku tidak akan pernah mengeluh. Paling buruk, dia hanya akan mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke rumah dan menderita omelan orang tuanya, tetapi dia tetap tidak akan mati. Dia tidak suka melihat orang-orang menunjuk Shen Yanxiao. Apalagi melihat orang-orang idiot yang tidak tahu kebenaran sepenuhnya. Shen Yanxiao terkekeh. Baiklah, sudah cukup. Ekspresi marahmu itu tidak cocok untukmu. Sikap riang dan tidak sopan masih lebih cocok untuk hewan-hewan peliharaannya. Tang Nazi membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum pada akhirnya. Shen Yanxiao menepuk bahu Tang Nazi dan berkata, "Jangan khawatir, besok aku akan membuat Sang Guan Xiao terlihat baik." Mungkin ini takdir. Karena penghinaan Sang Guan Xiao terhadap Tang Nazi, dia juga menentang Sang Guan Xiao. Dan karena Sang Guan Xiao telah berbicara kasar kepada Shen Yanxiao, Tang Nazi dengan berani melangkah maju demi dia. Sekarang, dia akan mengambil risiko dan memenangkan kompetisi besok. Siklus sebab akibat ini sebenarnya menakjubkan. Apa kau yakin akan hal itu? Tang Nazi mengangkat alisnya. Sejujurnya, dia tidak tahu seberapa kuat Sang Guan Xiao. Dia hanya tahu bahwa begitu Shen Yanxiao mendapatkan formula ramuan itu, tidak ada satu hal pun yang dapat membuatnya kesulitan. Siapa yang tahu? Shen Yanxiao mengangkat bahu. Hei, buat aku penasaran lagi dan aku mungkin akan mengalahkanmu. Tang Nazi berkata sambil berpura-pura garang dan mengepalkan tinjunya. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak, lalu membuka tinjunya sebelum berjalan menuju asrama apoteker. Besok kamu akan tahu. Untuk saat ini, kita harus makan lebih awal, aku lapar. Kedua orang yang pergi untuk makan tidak menyadari bahwa hanya setelah 1 jam, berita tentang taruhan Sang Guan Xiao dan Tang Nazi telah menyebar ke seluruh sekolah suci Roland. Tang Nazi berani bertaruh pada mahasiswa apoteker baru dan mempertaruhkan identitasnya sebagai mahasiswa apoteker. Menang melawan Sang Guan Xiao dalam kompetisi besok adalah lelucon besar. Qixia yang sedang bersiap kembali ke asrama, mendengar beberapa percakapan siswa dalam perjalanan pulang, dan alisnya sedikit berkerut. Kedua orang ini tidak bisa diam saja, bahkan hanya sesaat. Sambil menatap langit, sudut mulut Qixia melengkung membentuk senyum licik. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu masuk cabang penyihir. Bab 299 Persaingan 1. Pagi berikutnya adalah kompetisi bulanan cabang farmasi. Namun saat ini, para pelajar yang hadir di lokasi pertandingan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Alasan mengapa mereka tidak tinggal di dalam selimut hangat dan malah pergi ke cabang farmasi pagi-pagi sekali, adalah karena taruhan yang telah terjadi di area pendaftaran kemarin. Hanya dalam 1 malam, taruhan antara Tang Nazi dan Sang Guan Xiao telah menyebar entah kemana. Bahkan para siswa yang biasanya tidak suka menonton pertandingan pun muncul hari ini. Mereka ingin melihat lagi ke arah mahasiswa baru yang sedang memegang kendali hidup Tang Nazi di tangannya. Sebelumnya tidak ada mahasiswa baru yang mengikuti lomba apoteker, sehingga secara tidak sadar para mahasiswa baru tersebut telah dicoret dari daftar peserta oleh mahasiswa cabang farmasi. Namun bulan ini, ada setan kecil yang tiba-tiba berani ikut berkompetisi. Gara-gara seorang mahasiswa baru bernama Shen Jue, tuan muda klan kura-kura hitam, Tang Nazi, telah membual dan berkata bahwa selama mereka dapat mengalahkan Shen Jue dalam kompetisi, ia akan mengirim masing-masing dari mereka 100.000 koin emas. Dan hal paling gila yang ingin dilihat semua orang adalah pertarungan antara Sang Guan Xiao dan Shen Jue, yang mempertaruhkan kepergian Tang Nazi dari cabang farmasi. Di mata seluruh mahasiswa jurusan farmasi, kejadian ini sungguh luar biasa. Apakah Tang Nazi punya cukup uang untuk dihambur-hamburkan, atau dia baru saja kehilangan akal? Dari mana dia mendapatkan keyakinan untuk memasang taruhan seperti itu pada mahasiswa baru? Mahasiswa baru ini baru saja mendaftar di akademi kurang dari 6 bulan yang lalu, jadi yang bisa dipelajarinya hanyalah meramu-ramuan farmasi paling dasar, seperti ramuan tingkat rendah. Di sisi lain, mahasiswa junior dan senior sudah mulai belajar meramu ramuan tingkat menengah. Seberapa besar kesenjangannya? Dalam kompetisi bulanan sebelumnya, mereka belum pernah melihat bayangan anak baru. Haha, aku penasaran banget berapa uang yang harus dibayar Tang Nazi hari ini, kata seorang siswa junior yang berdiri di luar area perlombaan dan memperhatikan para siswa peserta yang datang ke area perlombaan. Saya perkirakan dia harus membayar banyak. Kemarin, ketika dia mengatakan itu,
Anda tidak tahu berapa banyak orang yang berebut untuk mendaftar. Siswa lain tertawa jahat. Ada orang yang rela menyumbangkan kekayaannya, mengapa kita tidak menerimanya saja? Dia hanya anak baru, menurutmu apakah dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? NOVEL-BIN.com. Anak-anak baru seharusnya bersikap jujur dan tetap pada wilayah mereka sendiri serta tidak berkeliaran, setidaknya itu akan menyelamatkan mereka dari rasa malu. Sekelompok mahasiswa baru berjalan ke area penonton, dan ketika mereka masuk, mereka tiba-tiba mendengar ejekan dari para mahasiswa junior dan senior yang membuat mereka tertegun sejenak. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kemarahan, mereka tetap tidak berani berbicara. "Hei, apa tidak apa-apa kalau kami datang ke sini?" Tanya seorang mahasiswa baru yang tengah menarik-narik ujung baju mahasiswa di depannya dengan gugup. Tidak ada aturan yang mengatakan kita tidak boleh datang. Hari ini, Sen Jue akan berpartisipasi dalam kompetisi, mewakili kita para mahasiswa baru, kita harus mendukungnya. Pemuda yang berjalan di depan telah berbalik untuk menenangkan emosi para mahasiswa. Dia bukan orang lain, dia adalah teman sekamar Sen Yan Xiao dan Tang Nazi, Lin Xuan. Apakah Sen Jue benar-benar bisa melakukannya? Peserta kompetisi ini adalah siswa junior dan senior, dan Sang Guan Xiao juga akan berpartisipasi. Mengapa saya merasa sedikit khawatir? Tanya seorang siswa yang gugup. Para mahasiswa baru, dalam kelompok mereka berasal dari kelas yang berbeda-beda, jadi jubah mereka berwarna berbeda-beda. Bab 300 Persaingan 2. Tidak peduli dari kelas mana, para siswa ini biasanya tidak banyak bicara dan mereka mengurung diri di dalam rumah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa bersama, tetapi yang pasti adalah tidak ada konflik di antara kelas-kelas yang berbeda, dan mereka malah sangat rukun, saling membantu menyelesaikan banyak masalah farmasi. Alasan mereka ada di sini adalah karena ada mahasiswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi. Di masa lalu, tidak ada mahasiswa baru yang berani menantang permainan seperti itu. Lin Xuan memandang para siswa di belakangnya, dan wajah tampannya tampak sedikit tegas. Tidak ada masalah dengan Sen Jue, saya percaya pada kekuatannya. Saya pikir kita sepakat untuk mendukungnya. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Sen Yan Xiao, tetapi dia telah melihat bakat Sen Yan Xiao dalam bidang farmasi. Dan kali ini, Sen Yan Xiao tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kekuatan mahasiswa baru. Jadi, Lin Xuan ingin meningkatkan moralnya dengan menyemangatinya. Dengan jaminan Lin Xuan, meskipun para siswa masih menyimpan beberapa kekhawatiran, rasa kehormatan membuat mereka tetap berada di area kompetisi yang bising. Dibandingkan dengan para siswa junior dan senior yang santai, kelompok mahasiswa baru ini sangat kaku, mereka hanya menyusut ke sudut, melihat ke arah pusat area kompetisi. Idenya sederhana, dikelilingi oleh para siswa junior dan senior, Sen Jue yang masih mahasiswa baru tentu akan merasa gugup. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya ada beberapa mahasiswa baru di antara penonton. Demi semua mahasiswa baru, mereka pasti datang untuk menyemangatinya. Di cabang farmasi, pengalaman mahasiswa baru sangat pahit. Setiap kali mereka bertemu mahasiswa junior dan senior, mereka harus bersikap hormat, dan tidak boleh bersikap tidak hormat sedikitpun. Selama beberapa bulan, mereka tertahan oleh tekanan karena kurangnya kekuatan mereka. Sekarang, Sen Yan Xiao ikut serta dalam kompetisi ini. Jika dia bisa melampaui beberapa senior, maka mereka juga bisa berusaha keras untuk menggantikan mereka. Nama Sen Jue tidak terlalu terkenal di seluruh cabang farmasi, tetapi dia terkenal di tahun pertama kuliahnya. Mereka mengenal Sen Jue sebagai pria yang sangat rendah hati dan pendiam, dan tidak ada yang lebih berbakat daripada dia di tahun pertama kuliahnya. Dialah satu-satunya harapan kelompok mahasiswa baru ini. Aku melihat Sen Jue dan Tang Nazi. Lin Xuan segera melihat sosok Sen Yan Xiao dan Tang Nazi di pintu masuk stadion. Sepanjang pandangannya, para mahasiswa baru pun memperhatikan kedua orang itu. Sen Yan Xiao baru saja melangkah ke area kompetisi ketika dia disambut oleh banyak tatapan mata yang kompleks. Ejekan, penghinaan, ketertarikan, rasa ingin tahu. Segala macam mata tertuju padanya. Perhatian yang luar biasa, Tang Nazi berdiri di samping Sen Yan Xiao, mengernyitkan alisnya dan mengabaikan tatapan mata yang jahat itu. Saya pikir mereka menunggu Anda kehilangan kekayaan Anda, Sen Yan Xiao terkekeh. Kemarin, tepat setelah kata-kata Tang Nazi dikemukakan, jumlah peserta kompetisi, yang awalnya hanya lebih dari 10 orang,
langsung melampaui 100 orang. Jelaslah bahwa mereka yang bergabung belakangan semuanya bergegas untuk mendapatkan 100.000 koin emas itu. Bagi mereka yang sudah 2 atau 3 tahun berkecimpung di bidang farmasi, mencoba bersikap netral terhadap mahasiswa baru, yang baru menjalani sekolah kurang dari setengah tahun, bukanlah hal yang mudah. Baik dalam hal tanaman obat maupun ramuan, mereka jauh lebih maju. Bagi mereka semua, omongan besar tentang Tang Nazi bagaikan kue yang jatuh dari langit.